Halo semuanya, selamat datang di channel Klai Sangar. Di kesempatan kali ini dan di video pertama saya akan membahas sebuah film berjudul Fantasy Beasts. Film yang berdurasi 2 jam 12 menit ini disutradarai oleh David Yates. Fantastic Beasts and Where to Find Them adalah film fantasi Inggris tahun 2016. Film ini menceritakan seorang pemuda yang memiliki hobi untuk mengumpulkan hewan-hewan yang hampir punah dari dunia sihir. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja gas ke alur ceritanya. Intro. Film ini dibuka dengan seorang pemuda bernama Newt Scamander yang sedang menunggu perjalanannya menuju kota New York. Ia sampai di New York dengan membawa kopernya yang berwarna coklat. Pada saat itu, kota New York sangat terancam karena munculnya hewan tak kasat mata bernama Obscurus. Maka dari itu, turis dari negeri lain yang akan masuk ke New York akan dicek oleh petugas tempat. Scenes berpindah ke ini kita panggil saja Mas Scamander yang sedang berhenti di depan bank kota New York untuk menyaksikan seorang yang sedang entahlah dia sedang apa yang dia sedang berpidato. Dan saat Mas Scamander ini berdiri untuk menyaksikan keramaian, ditabrak oleh laki-laki yang berbadan gemuk yang hendak masuk ke dalam bank sehingga koper yang dibawa Scamander anjing lanjut sehingga koper yang dibawa Scamander terjatuh. Dan tanpa kita sadari, ternyata Mas Scamander ini membawa hewan yang bernama Niffler. Hewan tersebut keluar dari koper dan mengacaukan isi dalam bank. Ternyata, saat pengecekan para petugas tadi, Scamander menyembunyikan hewannya di koper canggih miliknya. Oke, lanjut lagi. Pada saat mencari Niffler dalam bank, Scamander bertemu dengan seorang yang menabraknya tadi yang bernama Nomads. Ketika Nomads menanyakan tujuan Scamander ke dalam bank, Scamander berpura-pura akan mengambil uang di bank tersebut. Dan Nomads sendiri memiliki tujuan untuk meminjam uang di bank untuk bisnis rotinya. Sayangnya, bank tidak memberi pinjaman pada Nomads. Ketika urusan Nomads sudah kelar, dia bertemu lagi dengan Scamander yang masih bingung mencari hewannya yang kabur tadi. Lalu, Nomads pun diajak oleh Scamander untuk membantu mencari Niffler. Dan karena kekacauannya, Scamander dan Nomads dikejar oleh polisi. Mereka pun berhasil kabur berkat ilmu sihir yang dimiliki oleh Scamander. Nomads pun kaget, tidak bisa berkata apa-apa karena baru itu melihat sihir di depan matanya. Saat keluar dari bank, Scamander tertangkap oleh seorang wanita yang bernama Goldstein dan langsung membawanya menghilang, juga persis menggunakan sihir yang digunakan oleh Scamander. Ternyata nih kebanyakan ternyata nih Goldstein juga memiliki sihir dong. Lalu mereka pun membicarakan tentang kejadian tersebut. Goldstein yang bekerja sebagai tugas keamanan tentang larangan membawa hewan di New York masih merasa curiga dengan Scamander. Dan akhirnya Scamander dibawa masuk ke dalam kantornya guna melakukan persidangan atas kelakuannya. Ketika koper milik Scamander dicek, ternyata isinya adalah roti. Sementara itu, Nomads pergi meninggalkan mereka berdua tanpa mereka berdua ketahui. Dan tanpa Nomads ketahui, kopernya yang berisi roti tertukar oleh koper Scamander. Ketika Nomads sampai rumah dan merenungkan betapa susahnya menjadi pengangguran seperti seperti saya, koper tersebut terbuka sendiri dan keluar hewan seperti tikus yang mempunyai bulu tebal berwarna putih yang bernama murtlap. Nomads panik ketakutan karena Nomads tidak mengetahui adanya hewan tersebut. Hewan tersebut merusak rumah Nomads dan menggigit lehernya. Kejadian itu membuat pusat perhatian warga sekitar. Scamander Goldstein yang baru tahu langsung cepat-cepat menuju rumah Nomads. Ketika mereka berdua sudah sampai ke rumah Nomads, Scamander langsung menangkap hewan tersebut, menenangkan Nomads, serta sedikit memberi pertolongan pada leher Nomads yang tergigit hewan tersebut.
Scamander langsung memperbaiki rumah Nomad yang hancur dengan sihirnya. Lalu, Scamander langsung mengajak pergi kedua orang tersebut dengan sihirnya. Mereka berdua pergi ke rumah Ghostin. Ghostin di sini hidup bersama adiknya bernama Queenie. Wadaw, mantap juga nih Mbak Queenie anjing. Saat makan malam di rumah Ghostin, Nomad sangat tertarik dengan Queenie dan ternyata Queenie juga memiliki sihir. Sihir tersebut ditunjukkan ketika dia sedang membersihkan piring saat makan malam sudah selesai. Pada malamnya, saat semua tertidur, Scamander mengajak Nomad untuk pergi ke ruang rahasianya yang ternyata berada di dalam koper Scamander. Wah, sungguh unik nih kopernya, bos. Di dalam koper Scamander, ia membuat racikan untuk menyembuhkan luka pada leher Nomad. Di sana, Nomad juga dikejutkan karena di sana adalah tempat penangkaran hewan yang hampir punah dari dunia sihir. Setelah itu, mereka keluar dari koper untuk mencari hewan yang berada di kebun binatang. Saat berjalan menuju kebun binatang, Scamander dan Nomad bertemu dengan Niffler di sebuah toko emas. Tanpa lama-lama, Scamander langsung menangkap Niffler. Setelah beberapa lamanya, akhirnya Scamander berhasil menangkap Niffler. Meskipun toko emas tersebut hancur karena kekacauannya. Dan ketika hendak ingin melanjutkan perjalanannya, Scamander didatangi oleh sekelompok polisi karena kekacauannya. Mereka pun berhasil pergi menggunakan sihir Scamander. Meskipun ada baku tembak dari Pak Polisi yang nggak kena-kena. Lalu mereka pun berpindah ke kebun binatang untuk menangkap sebuah hewan menyerupai badak yang bernama Erumpen. Hewan tersebut berhasil ditangkap oleh Scamander meskipun harus kesal karena Babang Nomes dikejar oleh Erumpen. Mereka berdua masuk ke dalam koper tersebut dan meninggalkan kopernya tergeletak di atas sungai yang membeku. Tanpa mereka ketahui, Ghostin dari tadi diam-diam mengikutinya. Ghostin mengambil koper milik Scamander yang akan berniat menyerahkan ke Bu Direktur. Lalu pada malam yang sama di dalam gedung pemerintahan, kita disuguhkan oleh seorang yang bernama Mr. Henry Shaw yang sedang berpidato. Ketika sedang berpidato, gedung pemerintahan dikacaukan oleh sosok Obscurus. Obscurus di sini adalah makhluk yang dapat menghilang dan makhluk yang mempunyai kekuatan yang sangat besar, layaknya misterius yang sangat ditakuti di dunia persihiran. Obscurus yang datang mengacaukan isi gedung. Ketika itu, Henry yang melongo diserang oleh Obscurus. Semua orang yang berada di gedung panik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Henry mati dengan luka di wajahnya. Lalu, keesokan harinya, Ghostin menghadiri acara Bu Direktur. Meskipun Bu Direktur agak marah karena Ghostin mengganggu acara Bu Direktur. Bu Direktur di sini berperan sebagai wali kota di kota New York ini. Lanjut. Ghostin datang untuk bermaksud menyerahkan perlakuan Scamander yang diam-diam menyembunyikan sihirnya. Scamander dan Nomad yang tidak mengetahui apa-apa, yang baru saja keluar dari koper, ditangkap oleh orang yang bernama Percival. Scamander dan Ghostin dihakimi oleh Percival soal Obscurus yang ada di dalam kopernya. Scamander dituduh orang yang membuat kerusuhan akhir-akhir ini di New York. Scamander dan Ghostin yang dituduh begitu saja tanpa adanya penjelasan, mereka pun dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya. Mereka berdua dibawa ke tempat eksekusi, dan sebelum dieksekusi, Ghostin diambil pikirannya untuk menghasut agar mau dihukum mati. Mereka berhasil kabur dari kematian itu berkat hewan milik Scamander yang bernama Broadlock dan Sweeping Evil. Nomad yang juga disamakan oleh Queenie juga melarikan diri bersama Scamander. Dari sini, Ghostin sudah mengetahui maksud baik dari Scamander, dan ia ingin bantu misi Scamander yang belum selesai. Di tempat yang sama dan di waktu yang sama, Percival diam-diam mendatangi Credence di sebuah gang. Ganteng doang jemput cewek dekat gang. Gang. Entah apa maksud dari Percival dan tiba-tiba mendatangi Credence. Misi Scamander dan Ghostin adalah mencari hewan peliharaan Scamander yang hilang ternyata kurang satu.
yaitu Dougal, hewan tak kasat mata yang sulit untuk ditangkap. Tapi sebelum itu, Ghosty mengajak Scamander setelah kawannya untuk menuju ke Green Lake untuk menanyakan tentang penjualan binatang-binatang unik. Tapi mereka dijebak oleh Tuan Green Lake. Medusa datang mengepung Scamander, dan lagi-lagi mereka berhasil kabur berkat sihir Scamander. Di tempat lain, di rumah asuhan milik Ibu Tiri Credence, dan ini Credence yang wajahnya agak culun tapi dia mempunyai. Nanti tunggu saja, pasti semua akan terjawab di sini. Oke, lanjut lagi. Credence yang diam-diam memainkan sihir di bawah kasurnya diketahui oleh adiknya. Ibu Tiri Credence yang marah karena sangat tidak menyukai dunia persihiran langsung mematahkan tongkat sihir milik Credence. Tambahan lagi, di rumah Ibu Tiri Credence sebagai tempat asuhan bagi anak-anak Broken Home. Lanjut lagi, Percival yang diam-diam menjaga Credence langsung membunuh Ibu Tiri Credence. Masih belum diketahui kenapa Percival membantu seorang Credence. Dan di waktu yang sama, Scamander berhasil menemukan Dougal, meski mereka harus bermusuhan oleh hewan Scamander yang bernama Osami. Dougal berhasil ditangkap, lalu Osami dimasukkan ke tempat penangkaran milik Scamander yang berada di dalam kopernya. Saat mereka melihat-lihat isi dalam penangkaran tersebut, Thunderbird milik Scamander menandakan bahaya mengancam kota New York. Ya, betul saja, Credence marah atas perbuatan Percival yang membunuh ibu tirinya. Lanjut. Tanpa diketahui oleh semua orang, ternyata Credence dapat berubah menjadi Obscurus yang sangat sadis. Credence menghancurkan seluruh kota New York dengan sangat sadis. Orang-orang seisi kota sangat panik. Percival yang mencoba menenangkan Credence diserang balik oleh Credence. Dan setelah menyerang Percival, Credence lari dalam sebuah lorong kereta. Lalu, Ghosty mendatangi Percival dan menyerangnya karena Ghosty juga masih marah kepada Percival yang pernah ingin menghukum mati tanpa penjelasan. Sedangkan Scamander mencoba untuk mengikuti Credence. Ketika Scamander dengan lemah lembut, kasih sayang, rasa cinta, dan restu dari Mama Dede, Credence berhasil ditenangkan oleh Scamander yang bermaksud untuk mengamankan penduduk kota New York. Credence yang sempat tenang harus mengulti lagi dong seluruh lorong kereta itu karena Babang Percival anjing ini datang menyerang Scamander, dan itu membuat Credence merasa terganggu. Ya jelas lah. Saat Credence mengamuk, Percival menyiksa Scamander dengan kekuatan sihirnya. Credence menyerang semua apa saja yang dilihatnya. Semua dapat tenang kembali karena mbak-mbak Ghosty ini datang untuk menenangkan Credence. Saat semua kembali tenang, lalu segerombolan pasukan Bu Direktur datang dengan raut wajah yang marah karena kotanya hancur. Dan tanpa aba-aba, mereka langsung menyerang Credence hingga mati. Lalu, gejolak kemarahan Percival naik ketika melihat Credence mati. Percival pun bangkit untuk menyerang pasukan Bu Direktur. Scamander yang cerdas mengikat tangan Percival dari belakang dengan hewan sweeping evil miliknya. Percival lalu diamankan oleh pasukan Bu Direktur. Lalu Bu Direktur sangat berterima kasih dan meminta maaf karena telah berburuk sangka kepada Scamander, dan ternyata karena berhasil menyelamatkan isi kota yang bermaksud kedatangannya yang sangat baik. Beberapa saat kemudian, Thunderbird milik Scamander datang. Ia datang untuk mendatangkan hujan di kota New York, serta mengembalikan kota yang rusak di New York dibantu dengan pasukan sihir lainnya. Hujan pun kembali datang berkat Thunderbird milik Scamander, dan semua kembali senang. Abang-abang gendut ini juga sudah memiliki roti impiannya. Lalu Scamander juga sudah pulang diantar oleh Ghosty menuju ke pelabuhannya. Dan mereka berpisah. Dan Scamander pun melanjutkan pertualangannya kembali untuk menyelamatkan hewan-hewan yang hampir punah di dunia persihiran. Dan film pun selesai. Akhir yang sangat memuaskan dari penataan film sangat rapi dari serial ketiga garapan David Yates ini bikin saya juga ikut merasakan petualangan yang seru. Oke, terima kasih dan jangan lupa ngaca anjing, sadar diri, goblok.